Allah sengaja membuat manusia sebagai makhluk yang penuh dengan dosa, mudah melakukan kesalahan, mudah mendengarkan bujuk rayuan setan. Masya Allah. Kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang begitu mendalam. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan kondisi kita sebagai seorang manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sahabat Sindo. Nah, pernah ya kita dengar ada puji-pujian di masjid yang bunyinya adalah Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Masih ingat nggak? Kita kalau dekat dengan masjid ada puji-pujian seperti itu. Itu sebetulnya adalah syair Abu Nawas yang menceritakan tentang, wahai Tuhanku, aku sungguh tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Tapi apa daya, aku tak mampu, tak tahan kalau aku masuk ke neraka. Masya Allah. Kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang begitu mendalam. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan kondisi kita sebagai seorang manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, kalaupun ada makhluk manusia yang tidak melakukan kesalahan, maka Allah pasti akan ganti dengan manusia yang lain yang akan melakukan kesalahan. Dan kemudian mereka akan bertobat dan Allah akan terima taubatnya. Nah, ini pun terjadi dengan manusia pertama yang hadir di muka bumi, bapaknya manusia, yaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hal-hal yang membuat manusia betah, sungguh-sungguh betah, makanan, minuman, suasana yang begitu sejuk. Indah sekali di surga. Hanya Allah minta satu saja dari Adam beserta istrinya. Allah berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya ada setan yang akan selalu menggoda dan menyebutkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Nah, rupanya kisah ini kemudian menyebutkan dan harus menuliskan Nabi Adam kena bujuk rayuan setan dan memakan pohon terlarang itu. Akibatnya Nabi Adam kemudian yang asalnya punya pakaian yang indah, yang nikmat luar biasa, karena berbuat dosa maka hilang itu semuanya. Lalu kemudian dalam kisahnya keduanya menutupi auratnya dari daun-daunan yang ada di sekitarnya. Dan Allah mengatakan, memerintahkan karena perbuatan dosa itu, qulna ihbitu minha jami'a. Kemudian kami perintahkan kepada mereka, turunlah kalian semuanya dari dalam surga. Dan terjadilah apa yang sudah menjadi suratan takdir. Tapi karena Nabi Adam melakukan kesalahan, beliau tidak terus dalam gumulan kesalahan itu. Beliau menyadari sesadar-sadarnya ini adalah kesalahan, ini adalah dosa. Maka kemudian Nabi Adam serta-merta bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah mengajarkan kepada Adam bagaimana tata cara bertaubat. Apa yang harus dikatakannya. Apa yang harus disampaikannya. Maka terkenalah dengan sebuah doa yang patut kita hafalkan sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, satu bait doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam terus menerus siang dan malam, berhari-hari, berpekan-pekan, ingin mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagaimana salah satu daripada sifatnya yaitu Al-Ghaffar, Maha penerima ampunan, Maha memberi ampunan. Maka sobat Sindo sekalian, dari kisah ini kemudian kita tahu bahwa Adam melakukan kesalahan, lalu kemudian Allah mengajari caranya bagaimana menutupi kesalahan itu dengan bertobat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Nah, kisah ini bagaimana Nabi Adam berbuat dosa, lalu kemudian turun dari surga sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut, lalu kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sampai kita ini yang sudah tahu berbuat dosa, mungkin setiap detik ada dosa yang kita lakukan. Mungkin setiap waktu ada kesalahan yang kita lakukan. Maka tidak serta-merta kemudian kita menutup pintu untuk kemudian datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, meminta ampunan darinya agar Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mendengar segala keluh kesah hambanya, mencucurkan rahmatnya kepada kita. Ini pelajaran penting. Bagaimana seorang pendosa kemudian datang kepada Allah meminta ampunan dan Allah kucurkan rahmatnya kepada mereka yang melakukan dosa tersebut. Nah, sobat Sindo sekalian, kita semuanya hidup di zaman yang dosa itu kadang seperti debu yang berterbangan. Dia menghampiri setiap sel daripada tubuh kita, setiap pori-pori dari kulit kita. Tidak luput dari dosa. Apa itu yang kita lihat, apa itu yang kita dengar, bahkan apa yang kita lakukan mungkin akan mengandung dosa. Tetapi ingatlah bahwa Nabi Adam pun melakukan kesalahan dan dosa, bahkan dosa yang satu-satunya tidak boleh dilanggar, beliau langgar. Tapi pada akhirnya Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyisakan kisah kepada kita bahwa Allah sengaja membuat manusia sebagai makhluk yang penuh dengan dosa, mudah melakukan kesalahan, mudah mendengarkan bujuk rayuan setan, tetapi Allah juga memberikan solusi, yaitu pintu ampunan darinya yang sangat luas. Pintu ampunan yang kalau kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa ini lepas dari kerongkongan, sebelum ajal datang menjemput, maka pintu ampunan masih terus dibuka. Tapi kalau waktunya sudah lewat, waktunya sudah tertutup, pintu ampunan pun tertutup. Oleh karena itu, sobat Sindo sekalian, walaupun kita berdosa, tetapi yakinlah Allah Maha penerima taubat kita, Maha pengampun dan penyayang kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.